Konon menurut dia yang menolak pemberlakuan politik identitas berbasis agama ini adalah Islamofobia. Ini kan ngawur gitu. Bayangkan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI mengatakan hal demikian. Coba, MUI, ormas yang dibesarkan oleh pemerintah, oleh negara, ormas yang disuapi oleh uang rakyat melalui APBN, berkuar-kuar seperti ini. Banyaknya kelompok-kelompok Islamofobia yang selalu menyerang umat Islam, yang selalu berbicara tentang anti-Islam, yang selalu menuduh Islam sebagai kadrun. Na'udzubillah min dzalik. Mereka selalu menuduh kita sebagai apa? Orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia yang mengedepankan politik identitas. Padahal politik identitas itu adalah sebuah kewajiban. Secara subjektif kita harus akui bahwa dengan politik identitas itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mampu menaklukkan sepertiga dunia ini dalam waktu yang sangat singkat. Menjelang pemilu 2024, kita juga sudah mulai disuguhkan berita-berita yang sangat very complicated. Salah satunya selalu menyudutkan umat Islam, selalu melihat Islam dari sisi negatif. Semoga pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang akan dipegang oleh umat Islam yang bukan hanya namanya saja, tetapi oleh pemimpin-pemimpin Muslim yang jinuan, pemimpin-pemimpin Muslim yang betul memberikan berbagai macam kontribusi kepada umat Islam di negara ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, beberapa kali saya sampaikan bahwa betapa berbahayanya pemberlakuan atau penerapan politik identitas berbasis agama dalam kegiatan politik. Nah, ini sudah banyak memakan korban. Salah satunya adalah masyarakat Jakarta pada saat Pilgub DKI 2017. Yang terjadi polarisasi antar umat beragama, bahkan umat seagama pun terpolarisasi karena penerapan politik identitas berbasis agama. Ini yang dicoba untuk diabaikan, ditolak oleh kelompok-kelompok pendukung politik identitas berbasis agama. Tapi kenyataannya masyarakat menjadi korban dan masyarakat jadi terbelah karena penerapan politik identitas berbasis agama hanya demi kekuasaan semata. Agama yang begitu mulia dijadikan alat oleh kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan. Ini sudah jelas-jelas ada bukti nyata pada Pilkada DKI tahun 2017. Makanya selalu saya katakan bahwa politik identitas berbasis agama ini adalah state enemy, musuh bangsa, karena menurut saya ini akan berpotensi mencerai-beraikan rajutan tenun kebangsaan NKRI. Bahkan Presiden Jokowi pun sudah mewanti-wanti pada pidato beliau tanggal 16 Agustus 2022
dikatakan dengan jelas bahwa kita tidak boleh lagi menerapkan politik identitas berbasis agama. Karena agama ini adalah isu yang sangat sensitif bagi sekelompok orang. Ini melanggengkan kekuasaannya, tapi bagi kelompok lain masyarakat yang jauh lebih luas, ini berpotensi memecah belah anak bangsa. Nah, ini kayaknya sudah menjadi isu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi nampaknya oleh kelompok-kelompok tertentu, success story di DKI Jakarta ini akan diulang lagi nanti pada saat perhelatan Pilpres tahun 2024. Seperti di Malang kemarin, terbongkar adanya penyebaran buletin yang mendukung Anies Baswedan yang dibagikan kepada jemaah masjid. Buletin ini dikomandani oleh mantan politikus Partai Demokrat yang pernah dipenjara karena penipuan uang pada saat pencalonan wali kota Medan, namanya Ramadan Pohan. Kemudian saat ini pun pembagian sembako dengan gambar Anies Baswedan memang secara aturan tidak dilarang karena ini belum masuk pada ranah kampanye. Tapi ini kan tidak elok, gitu. Istilahnya mencuri start. Gitu. Nah, rupanya pemberlakuan politik identitas yang menjadi musuh besar rakyat Indonesia ini akan diulangi lagi oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan ini yang membuat saya prihatin, di-endorse, disuarakan, ditekankan oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Muhyiddin Junaidi. Dalam ceramahnya di masjid beberapa hari yang lalu, Muhyiddin dengan terang benderang bahwa harus dilaksanakan politik identitas berbasis agama. Konon menurut dia yang menolak pemberlakuan politik identitas berbasis agama ini adalah Islamofobia. Ini kan ngawur gitu. Bayangkan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI mengatakan hal demikian. Coba, MUI, ormas yang dibesarkan oleh pemerintah, oleh negara, ormas yang disuapi oleh uang rakyat melalui APBN, berkuar-kuar seperti ini. Jadi apakah mungkin kita meneladani perilaku pengurus inti, pengurus elit dari MUI seperti Muhyiddin Junaidi seperti ini? Sahabat Indonesia, Muhyiddin Junaidi ini juga menjadi Ketua Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212. Koperasi ini mendapatkan cipratan uang dari dana umat yang digelontorkan oleh ACT, Aksi Cepat Tanggap. Muhyiddin Junaidi berkilah tidak tahu apa-apa. Saya meragukan, karena secara logika tidak mungkin seorang ketua Dewan Pengawas Koperasi tidak tahu ada aliran dana masuk yang besar, puluhan miliar dari kelompok ACT. Saya tidak yakin. Nah, sahabat Indonesia, ini yang saya katakan bahwa kita ini sedang tidak baik-baik saja. Bahwa penerapan politik identitas bukan sekedar halusinasi saya. Karena ini memang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan ini dilakukan seperti dulu melalui masjid-masjid. Masjid-masjid di Indonesia ini di bawah naungan DMI, Dewan Masjid Indonesia, ketuanya Yusuf Kala. Apakah ini ada benang merahnya bahwa Yusuf Kala begitu
mendukung Anies Baswedan, saya tidak tahu. Apakah DMI terlibat dalam pelaksanaan politik identitas berbasis agama melalui masjid-masjid? Kita tidak tahu. Tapi kenyataannya di lapangan itu terjadi. Jadi sahabat Indonesia, mari kita berikan suara kepada negara agar bertindak tegas dalam penerapan politik identitas berbasis agama. Karena sekali lagi saya katakan, ini adalah state enemy, musuh bangsa. Kenapa? Berpotensi mencerai-beraikan anak bangsa. Jadi kalau negara diam saja, kalau Menko Polhukam sebagai representasi pemerintah yang ditugaskan untuk masalah politik keamanan dan hukum tidak bereaksi, ini bagi saya juga aneh. Perlawanan terhadap politik identitas berbasis agama tidak cukup hanya dari kami-kami, suara-suara dari pinggiran yang menjaga Indonesia. Harus juga ada penegasan, ketegasan dari aparat negara. Jadi sekali lagi, orang-orang seperti Muhyiddin Junaidi ini harus kita waspadai. Karena berpotensi merusak tenun kebangsaan kita. Negara Indonesia yang merah putih, negara Indonesia yang beragam ini akan dirusak oleh kelompok-kelompok yang ingin menerapkan politik identitas berbasis agama. Ini yang ingin saya suarakan, dan mudah-mudahan negara aware. Tidak hanya sekedar dibiarkan kami ini berjuang sendirian. Kami ini tidak mendapatkan biaya 1 rupiah pun dari negara. Intens kami hanya menjaga Indonesia dengan segala upaya mandiri swadaya kami. Seharusnya negara bertindak lebih proaktif dibandingkan kami. Apa yang saya lakukan sekarang ini semata-mata hanya sekedar ingin menjaga anak cucu kita, biar menikmati kehidupan negara yang indah, penuh toleransi, kebinekaan yang begitu indah yang harus dinikmati sehingga tidak terjadi kegaduhan. Kalau kami-kami yang rakyat pinggiran ini bersuara, seharusnya pemerintah atau negara bertindak lebih proaktif dibandingkan kita-kita. Karena aparat negara, aparat pemerintah itu dibiayai oleh uang APBN. Kita tidak ada biaya apapun. 1 rupiah pun, 1 sen pun kita nggak mendapatkan biaya itu. Artinya bukan berarti saya mengeluh atau meminta bantuan, tidak. Saya hanya ingin mengetuk bahwa kalau kami rakyat yang tidak ada biaya dari negara pun sudah kuat, kokoh, tegas menolak politik identitas berbasis agama, seharusnya negara berbuat yang sama. Karena ancamannya sangat serius. Ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan untuk Majelis Ulama Indonesia ini harus kita waspadai. Karena dulu ada salah satu pengurusnya juga tertangkap karena terlibat dalam jaringan terorisme. Sekarang ada wakil ketua umum Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang mengendos pemberlakuan politik identitas berbasis agama. Kok ya susah sekali ya, bahwa inilah NKRI yang harus kita jaga. Jangan dikotori dengan nafsu-nafsu yang hanya sekedar pragmatis untuk mendapatkan kekuasaan. Marilah Indonesia kita jaga bersama. Bukan hanya tugas saya, tugas teman-teman saya di pinggiran, tapi juga tugas negara, tugas aparat keamanan. Jadi tolong, ini adalah suara saya untuk mari kita bergerak bersama menolak pemberlakuan politik identitas berbasis agama. Dan seharusnya KPU dan Bawaslu nanti bisa bersikap tegas menyikapi pemberlakuan politik identitas berbasis agama yang berpotensi mengancam keindonesiaan kita.
Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi S. Kamil.